Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para guru seluruh tanah air, guru hebat, guru mantap. Pada hari ini saya akan membuat sebuah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nama Erpina MPD, CGP Angkatan 7, SDN 02 Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun judul daripada permasalahan saya adalah pemaparan pemahaman terhadap budaya positif. Yang menjadi PP saya adalah Ibu Nilawarni SPD. Fasilitator saya adalah Pak Rahmat Hidayat. Latar belakang. Adapun saya melatar belakangi kegiatan ini adalah yang pertama, masih banyaknya yang belum mengenal para siswa yang berkembang sesuai dengan perkembangannya. Dua, masih banyaknya kita guru yang menjadi posisi sebagai penghukum. Adapun tujuan kegiatan ini adalah 1. Membuat kesepakatan kelas dengan para guru di kelasnya masing-masing. 2. Berkolaborasi terhadap guru kelas tentang keyakinan kelas. 3. Bekerja sama dengan pihak sekolah membentuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Berikut ini adalah pemaparan saya terhadap pemahaman saya budaya positif modul 1.4. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman sejawat yang ada di SDN 02 yang sempat berhadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan memaparkan sebuah modul yaitu 1.4 dengan judul budaya positif. Dalam hal ini, kami sebagai CGP ditugaskan untuk membagi pemaparan isi apa yang telah kita miliki dan disampaikan kepada rekan-rekan kita sejawat. Baiklah, adapun dalam pemahaman saya tentang budaya positif ini adalah mengenai budaya-budaya yang baik di sekolah kita yang akan meningkatkan karakter peserta didik kita. Dalam budaya positif ini contohnya saja seperti waktu Covid dulu. Yang pertama, ketika kita di mana-mana kita memakai masker. Berarti itu adalah budaya kita. Kita tahu kalau tidak memakai masker, maka kita akan terjangkit penyakit. Itu adalah budaya positif. Budaya positif ini nanti kita ambil dari lokal dulu. Dari lokal-lokal masing-masing. Nanti dikumpulkan menjadi sebuah budaya sekolah. Di mana yang sudah kita laksanakan dengan sistem 5S. Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Ada 5 yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu tidak berjalan lancar, namun itu sudah kita terapkan sudah lama sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran di semester 2 ini, maka kami di sini akan menjelaskan dulu yang namanya kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran dalam satu semester, kita mengadakan dulu namanya kesepakatan kelas dengan siswa kita. Contohnya kesepakatan kelas itu, kalau saya masuk di jam PAI, apa-apa saja kesepakatan saya minta dari anak. Yang pertama misalnya anak tidak boleh berjalan, boleh dicatat. Kemudian apalagi kesepakatannya, tidak boleh berbicara saat guru berbicara, boleh. Itu adalah kesepakatan bersama di dalam kelas selama pembelajaran. Nanti kesepakatan kelas kita semuanya kita gabung menjadilah ia sebuah kesepakatan sekolah kita. Setelah adanya kesepakatan kelas, maka kita adakan keyakinan kelas.
Apa-apa yang menjadi keyakinan kelas ini kita minta dari siswa juga. Nanti dibuat, dipampangkan, ditempelkan. Di kelas 6 kalau nggak salah sudah saya bikin satu contohnya keyakinan kelas itu. Contohnya, kami adalah murid disiplin. Itu contohnya. Kemudian kami adalah siswa berprestasi dan sebagainya. Diminta dari siswa. Nanti setiap hari ditempelkan di dinding, siswa kita akan membaca keyakinan mereka. Keyakinan-keyakinan yang mereka ciptakan, maka merekalah yang akan mempedominya dan menjalankannya. Dari sebuah kelas sampai kelas 1 sampai kelas 6, keyakinannya kita susun menjadi sebuah keyakinan sekolah kita. Kalau sudah keyakinan sekolah kita, maka di dalamnya seluruh ornamen sekolah ikut di dalamnya, bukan lagi siswa, guru, kepala, TU, dan sebagainya. Pokoknya ormas-ormas yang masuk di dalam sekolah kita, dia masuk ke dalam keyakinan sekolah kita untuk mentaatinya. Kemudian, dari hal yang saya dapatkan lagi, posisi kontrol guru ada 5. Ini adalah di latar belakangnya. Yang pertama, kalau menurut teori, kita belum mengenali peserta didik kita. Kita tidak lupa yang namanya pendapat daripada Ki Hajar Dewantara dalam modul yang disampaikannya, bahwasanya anak ini adalah berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita mendidik sesuai kodrat alam dan sesuai kodrat zamannya. Kalau hari ini peserta didik kita terbiasa dengan game, maka hari ini pun kita harus seperti itu. Karena yang ada di kepala mereka hanyalah game. Tentu kita ikut dalam jalur itu, tapi dengan pembelajaran. Itu yang akan kita terapkan. Kemudian, tugas kita sebagai guru adalah menjadi sebagai fasilitator yang akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi peserta didik kita. Itu adalah kita sangat dituntut. Jadi dalam hal ini, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, kita adalah sebagai penghukum. Ada kita guru sering menghukum, berarti kita di posisi penghukum. Ada kita guru posisi kita penyalah, sering menyalahkan orang lain. Ini posisi kita. Ada posisi kita suka bergurau, berarti posisi kita sebagai teman. Ada lagi posisi kita peninjau. Setelah bermasalah anak, dia hanya bertanya, ada apa denganmu? Itu posisi peninjau dan tidak menyelesaikannya. Posisi yang terbaik kita adalah sebagai manajer yang di dalam modul itu. Jadi manajer ini, kalau ada pun permasalahan nanti, kita berikan dia solusinya, anak pun senang dengan kita dan menyayangi kita. Itulah posisi manajer. Yang terakhir adalah, dalam konsep ini ada yang namanya dengan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Apakah itu? Yang pertama, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Setelah anak kita bermasalah, panggil yang satu, panggil keduanya, buat di posisi yang aman, tenangkan dia dulu. Setelah itu, maka tanya keyakinan kelas yang kita buat. Ada apa dengannya? Tanya pula yang satunya lagi. Setelah itu, buatlah validasi tindakan. Tindakan apa yang seharusnya? Yang terakhir adalah kita stabilkan mental keduanya. Yang salah jangan merasa bersalah, yang tidak bersalah pun dia rela menerima kawannya yang bersalah itu dengan tidak merasa bersalah, walaupun kita berikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan daripada temannya itu. Mungkin hanya sekian saja pemaparan saya terhadap budaya positif modul 141, yang kemudian saya harapkan juga dukungan kita bersama. Kalau saya saja yang menerapkan di lokal, tidak akan terjadi. Tentu ini kerjasama kita sebagai guru kelas. Nanti kalau sudah ada ditempelkan setiap hari kita bacakan kepada siswa sebelum belajar, barulah ia mengerti apa yang dibikinnya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Baiklah, hanya segitu dulu pemaparan saya pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.